Halo, selamat datang kembali di Andai Channel, guys. Di video kali ini kita bakal bahas spoiler Donghua Martial Master. Menurut Mimin ceritanya sebenarnya seru banget. Dari alurnya juga mantep, grafiknya oke. Cuman masalahnya durasi tiap episodenya itu kayak Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke spoilernya. Let's go. Di episode sebelumnya, Qin-Chen memasuki kota Guhua. Saat berkeliling kota, ia menemukan kedai Taigu, tempat yang pernah ia kunjungi 300 tahun yang lalu. Namun, sebelum bisa masuk lebih dalam, Qin-Chen harus melewati lorong Taigu yang dipenuhi berbagai larangan dan formasi berbahaya. Meski begitu, semua rintangan itu berhasil ia selesaikan dengan sangat mudah. Bahkan hanya dalam waktu 10 napas saja. Setelah Qin-Chen lulus ujian, seseorang langsung datang menjemputnya. "Tuan, silahkan." Ia dibawa ke bagian belakang ke aula. Begitu sampai, yang terlihat di depannya adalah sebuah pavilion tinggi menjulang, seakan menembus langit. Tempat ini adalah kediaman Taigu. Dari posisi di tengah Taigu, pemandangan kota Gufeng terlihat sangat indah dan luas. "Carikan aku tempat yang paling bagus," kata Qin-Chen pada pelayan itu. "Tenang saja tuan, silahkan ikuti aku," jawab pelayan sambil tersenyum. Sambil berbicara, pelayan itu langsung melesat ke arah loteng di depan. Qin-Chen tersenyum kecil, lalu mengikutinya. Tak butuh waktu lama, mereka sudah sampai di loteng paling atas. Bagian dalam loteng terbuka dengan sebuah platform tinggi di tengah. Di sekelilingnya terdapat banyak ruang mewah yang tersusun bertingkat. Pelayan itu membawa Qin-Chen ke salah satu kamar dan mulai memperkenalkannya. Di dalam ruangan, tercium aroma wangian kuno yang lembut. Di satu sisi, Qin-Chen bisa melihat pemandangan kota Gufeng bergaya kuno. Berdiri di tempat setinggi ini membuat hati terasa tenang dan pikiran jadi lebih ringan. Sementara di sisi lain, terlihat ruangan-ruangan seberang seperti tribun, namun karena adanya formasi pelindung, bagian dalam ruangan lain tidak bisa terlihat. "Silakan duduk tuan muda," kata pelayan itu sambil membersihkan kursi. Di atas meja sudah tersedia sebagai arak dan hidangan lezat. "Silakan dinikmati tuan. Kalau ingin memesan sesuatu, cukup tuliskan di layar ini. Nanti akan langsung kami antar," ujarnya sambil membungkuk hormat. Qin-Chen mengangguk dan tersenyum. Tempat ini benar-benar mirip dengan Taigu yang ia kenal 300 tahun yang lalu. Nyaris tidak ada bedanya. Ia duduk dengan tenang, lalu diam-diam menyelidiki loteng tersebut. Meski loteng ini dipenuhi berbagai susunan, semuanya sama sekali tidak bisa menghalangi pengamatan Qin-Chen. Ia menyadari bahwa sebagian besar kamar sudah terisi. Orang-orang di dalamnya memancarkan aura yang luar biasa kuat. Banyak di antaranya berada di puncak tingkat Martial Sovereigns. Tentu saja ada juga beberapa Tianzhou muda. Meski usianya masih tergolong muda, kekuatan mereka sudah mencapai tingkat Martial Sovereigns. Namun kebanyakan dari mereka berusia awal 30-an atau bahkan lebih tua. Jelas mereka adalah para jenius unggulan dari pasukan kekaisaran di wilayah sekitar. Qin-Chen mengambil gelas itu dan meminumnya perlahan. Ia tahu semua ini baru permulaan. Permainan yang sebenarnya belum dimulai. Tiba-tiba, kucing hitam besar muncul disertai gelombang fluktuasi ruang. Begitu melihat minuman di depan Qin-Chen, ia langsung menyambar dan meminumnya tanpa ragu. "Meong." "Tuan kucing akan bertapa di sini. Makan dan minum di tempat ini kelihatannya cukup nyaman," katanya dengan santai. Sambil berbicara, kucing hitam itu sambil memakan dengan lahap. "Masih kurang," gumamnya. Pada saat itu, asap tipis tiba-tiba muncul dari platform tinggi di tengah loteng. Perlahan, seluruh platform tertutup kabut, menarik perhatian semua orang. Pandangan Qin-Chen pun tertuju ke sana. Di atas platform, muncul sekelompok wanita berpakaian putih. Sosok mereka tampak samar, namun aura yang terpencar begitu memikat. Qin-Chen sedikit mengangkat alis. Tanpa disadari, perhatian sepenuhnya tertarik ke platform itu. Para wanita bergerak serempak,
menari dengan anggun, wajah mereka tertutup cadar. Namun ketika mereka berputar, sepasang mata jernih yang berkilau langsung mencuri perhatian. Hati Qinchen ikut terguncang. Setiap wanita memiliki pesona yang berbeda. Ada yang ramping, ada yang berlekuk indah. Tatapan mata mereka seolah menatap langsung ke arah penonton. Siapapun yang dilihat Qinchen, terasa seakan wanita itu sedang menatap balik padanya. Sial, ini anggur bunga. Gumam kucing hitam besar dengan mata membelalak. Bukan mau mengomel, tapi gadis-gadis kecil di kerajaan Yukuno masih menunggumu. Begitu keluar, yang kamu lakukan malah minum anggur bunga. Kamu pikir itu pantas? Kalian manusia memang tidak bisa diandalkan. Qinchen hampir menyemburkan anggurnya. Sejak kapan kucing ini menjadi cerewet seperti itu? Aku datang ke sini ada urusan penting, kata Qinchen dengan tenang. Kembali saja, jangan ganggu pekerjaanku. Aku hanya bicara jujur. Salah ya? Kata kucing dengan kesal. Sudahlah, Qinchen menghela napas. Kalau kamu mau makan lagi, aku pesan. Kalau tidak, kamu silakan pergi. Mendengar itu, kucing hitam langsung puas. Ingat itu kata-katamu. Dan satu lagi, di tempat seperti ini jangan cuma fokus pada satu orang. Nikmati saja. Setelah itu, suaranya menghilang. Tak lama kemudian, berbagai hidangan dan arak terus berdatangan ke ruang Qinchen. Jumlahnya begitu banyak, hingga membuat para pelayan kediaman Taegu terkejut. Satu orang memesan makanan seolah untuk 10 orang. Meski heran, mereka tetap bekerja secara profesional. Pandangan Qinchen kembali ke platform tinggi. Para wanita berbaju putih kini menari semakin memikat. Setiap gerakan menampilkan keindahan tubuh mereka dengan jelas. Pinggang mereka berayun lembut, setiap langkah penuh godaan. Dari loteng-loteng sekitar terdengar napas berat. Hampir semua orang menatap platform itu tanpa berkedip. Tatapan mata para penari menyapu penonton satu persatu. Suasana pun semakin panas. Qinchen merasakan darahnya ikut bergejolak, namun pikirannya tetap jernih. Keterampilan sihir, gumamnya dalam hati. Dia tahu, para wanita ini mempraktikkan teknik pesona tingkat tinggi. Dengan kekuatannya, Qinchen masih bisa menahannya, namun belum tentu orang lain bisa. 300 tahun yang lalu, kediaman Taegu memang punya wanita pendamping, tapi belum sejauh ini. Sepertinya setelah waktu berlalu, mereka juga ikut berubah, pikir Qinchen. Namun hal itu justru menguntungkannya. Wanita-wanita seperti ini biasanya memiliki informasi paling lengkap. Mendampingi makanan hanyalah kedok. Nilai mereka sebagai sumber berita bahkan tak kalah dari keluarga-keluarga besar di kota Guhua. Benar saja, setelah tarian berakhir, seorang wanita dewasa yang anggun melangkah ke platform tinggi. Para tamu terhormat, ucapnya dengan lembut. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pelelangan. Siapapun yang menyukai salah satu keindahan wanita ini dapat mengajukan tawaran. Penawar tertinggi berhak ditemani keindahan tersebut untuk makan malam. Kalian semua yang hadir di sini adalah para pahlawan, dan pahlawan tentu pantas ditemani keindahan. Sekarang siapa yang ingin memulai? Begitu kata-katanya selesai, suasana langsung ramai. Siapa yang akan menjadi pendamping pertama? Banyak orang yang tampak tidak sabar. Pendamping pertama jelas adalah yang paling unggul, baik dari penampilan maupun tarian. Karena itu, semua orang mengincarnya. Namun, terdengar suara tidak puas. Belum dilelang sudah ditentukan dulu. Ini terlalu sombong. Katanya dia jenius dari kekaisaran Xuanyuan. Orang yang menembus jalur Taegu. Terlalu arogan. Apa dia pikir tidak ada orang hebat di sini? Mo Liuxin mendengus, sengaja memanaskan suasana. Wanita di platform tertawa kecil. Kami tidak memiliki pendamping utama. Setiap keindahan punya kelebihan masing-masing. Silakan pilih sesuai selera. Kalau begitu, Qinchen mengangkat tangan dengan senyum tipis. Yang itu. Sekejap kemudian, kekuatan tak terlihat menyebar. Cadar putih seorang wanita terlepas dari wajahnya dan melayang seperti anak panah, langsung menuju loteng tempat Qinchen berada. Begitu Qinchen mengangkat tangannya, seruan kaget langsung terdengar dari berbagai penjuru. Sebenarnya bagi seorang martial sovereign, menggunakan Zhen Yuan untuk menarik benda dari jarak jauh bukanlah hal aneh. Namun tempat ini adalah kediaman Taegu, dipenuhi berbagai susunan perlindungan. Semua susunan itu dirancang untuk menutupi aura.
mencegah orang lain menyelidiki, apalagi memperlihatkan esensi sejati. Teknik seperti ini jelas tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya mereka yang benar-benar menguasai Zhen Yuan yang mampu melakukannya dengan tenang. Orang ini benar-benar mengerikan. Sejak kapan Kekaisaran Xuan Yuan punya jenius seperti ini? Gerakan sederhana Qin Chen langsung mengguncang banyak orang. Namun tak lama kemudian, perhatian mereka kembali tertuju ke atas panggung. Seorang gadis muda berdiri di sana, usianya sekitar 17 atau 18 tahun. Ia menggunakan gaun sutra putih seperti es. Tubuhnya ramping, wajahnya lembut dengan pipi semerah bunga persik dan bibir merah cerah. Kecantikannya benar-benar luar biasa. Benar-benar lembut dan menawan. Banyak orang tanpa sadar menghela napas kagum. Sesuai aturan kediaman Taigu, sebelum pelelangan dimulai, para wanita akan membuka cadar mereka. Karena Qin Chen sudah lebih dulu bertindak, para wanita lainnya pun ikut melepaskan cadar. Semuanya cantik, masing-masing memiliki pesona tersendiri, membuat mata sulit berpaling. Di antara mereka, gadis itu tetap tampak paling menonjol. Anak ini punya mata yang tajam, banyak orang terkejut. Tak disangka di tengah begitu banyak wanita cantik, Qin Chen langsung memilih yang terbaik. Pilihan seperti ini jelas bukan kebetulan. Sepertinya jenius dari Kekaisaran Xuan Yuan juga paham soal perempuan. Kalau tidak, mustahil bisa langsung memilih yang paling unggul. Nada suara itu terdengar sinis, jelas mengandung ejekan. Baik, silahkan ajukan penawaran untuk wanita yang kalian sukai, kata wanita gemuk di atas panggung sambil tersenyum. Aku mau gadis itu, 3 juta batu asli, teriak seorang tanpa ragu. 4 juta, 4 juta setengah. Qin Chen hanya mencibir. Aku sudah bilang, aku mau gadis itu. Tapi kalian masih berani berebut, katanya dengan datar. Kurang dari 10 juta batu asli. Jangan buka mulut. Qin Chen mencibir. Banyak orang yang menarik napas dingin. Orang ini tahu aturan atau tidak? Mana ada menawar seperti itu? 10 juta batu asli memang bukan jumlah kecil. Bagi kaisar martial sovereign tingkat tinggi, puluhan juta masih bisa ditanggung. Tapi ini hanya pendamping makan, bukan barang langka. Harga seperti itu sudah sangat berlebihan. Suasana mendadak hening. Sombong sekali. Apa benar tidak ada orang hebat di kota kuno? Terdengar dengusan dingin. 11 juta. Suara itu penuh tekanan dan jelas ditujukan pada Qin Chen. Itu Tuan Xi. Sepertinya Tuan Xi tidak senang dengan sikap anak itu. Kerumunan langsung ribut. Menarik, di kota kuno ini naga harus menunduk dan harimau harus berbaring, kata Mo Liuxin ikut tersenyum sinis di tengah keramaian. 11 juta, Qin Chen tertawa kecil. Sebagai tuan muda dari 3 keluarga besar kota Guhua, segitu saja. Itu cuma naik tipis. Apa kau sedang memberi sedekah? Nada suaranya penuh ejekan. Aku beri 20 juta. Begitu ia bicara, harga langsung melonjak 10 juta. Bagi Qin Chen, jumlah itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Ia telah memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan Yu kuno. Batu asli kelas menengah saja jumlahnya puluhan miliar. Dan itu bahkan jarang ia gunakan. 10 atau 20 juta baginya hanyalah uang jajan. Namun bagi orang lain, itu seperti petir siang bolong. Masih ada yang mau menaikkan harga? Qin Chen menyeringai. Kalau tidak punya uang, jangan sok pamer. Uang recehmu itu cuma seperti koin karat di mataku. Wajah Si Liang langsung memerah. Saat ia ragu, seorang pria di sampingnya berbisik. Tuan muda, jangan lupa tujuan kita. Selama bisa menarik hati kediaman Taigu, itu sepadan. Lagi pula di balik mereka ada balai penegak hukum. Ini tidak akan rugi. Mendengar itu, Si Liang menggertak gigi. 60 juta, katanya dengan dingin. Begitu harga itu keluar, suasana benar-benar meledak. 60 juta. Namun di balik keguduhan itu, Qin Chen justru menyipitkan mata. Meski terhalang susunan pelindung, ia mendengar semua percakapan dengan jelas. Jadi kediaman Taigu punya hubungan dengan balai penegak hukum. Bahkan ada kekuatan besar di belakangnya. Tatapan Qin Chen menjadi tajam. Kalau begitu, Qin Chen jelas tidak bisa membiarkan Si Liang berhasil. 100 juta. Qin Chen terkekeh pelan, lalu kembali membuka suara. Wah, kali ini seluruh tempat langsung gempar. 100 juta batu asli, jumlah itu bukan main-main. Bahkan bagi seorang
Bahkan bagi seorang martial Sovereigns, menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk pendamping makan benar-benar terasa berlebihan. Anak ini sepertinya bukan baru pertama kali datang ke kediaman Taigu. Apa dia tidak tahu aturan di sini? Pendamping tetaplah pendamping. Apa dia mau bikin sensasi? Dulu harga tertinggi cuma 10 atau 20 juta. Ini sudah berkali-kali lipat. Orang-orang kekaisaran Xuanyuan memang kaya raya. Kerumunan mulai ramai membicarakannya. Aku beri 200 juta, Si Liang menggertakkan gigi dan hampir berteriak. 500 juta, Qin Chen langsung menaikkan harga, bahkan tanpa ragu sedikit pun. Seluruh ruangan terhening, seakan membeku. Ini sudah bukan sekedar kaya, ini benar-benar gila. Masih mau nambah? Qin Chen tersenyum sinis sambil menekan kata-katanya. Jelas ia sengaja memancing emosi lawannya. Orang ini terlalu nekat. Meski berasal dari kekaisaran Xuanyuan yang kuat, ini tetap wilayah kota kuno. Apa dia tidak takut menyinggung terlalu banyak orang? Kerumunan orang mulai membicarakannya. Urat di dahi Si Liang menegang. Meski ratusan juta batu asli bukan masalah besar bagi kekuatan di belakangnya, menghabiskan di tempat seperti ini terasa tidak masuk akal. Kamu memang kejam. Kalau begitu, anggap saja aku mengalah. Dengus Si Liang dingin. Qin Chen mencibir. Begitu ya? 3 keluarga besar kota Guhua ternyata cuma segini nyalinya. Kota kecil memang tidak bisa diharapkan terlalu banyak. Wajah Si Liang makin buruk, tapi pada akhirnya ia menahan diri. Saat ini ketiga keluarga besar sedang saling bersaing. Menghamburkan uang demi hal sepele seperti ini jelas tidak sepadan. Kalau punya kemampuan, silakan terus gila, kata Si Liang dingin, sebelum benar-benar berhenti menawar. Wanita montok di atas panggung tersenyum. 500 juta, Tuan muda benar-benar luar biasa. Silakan menunggu di kamar, kami akan segera mengantarkannya. Sementara itu, wanita cantik yang terpilih terus melirik ke arah loteng Qin Chen. Tatapan matanya penuh rasa penasaran. Jelas ia juga ingin tahu seperti apa pria yang rela menghabiskan 500 juta hanya untuknya. Lelang pun berlanjut. Namun, harga-harga berikutnya jauh lebih normal. Sebagian besar hanya berkisaran di angka jutaan. Yang mahal pun paling tinggi 10 atau 20 juta dibandingkan dengan Qin Chen. Semuanya terasa biasa-biasa saja. Qin Chen tetap duduk tenang, meneguk araknya perlahan. Sebentar lagi dia pasti akan dikirim ke sini, pikirnya. Aku ingin tahu seberapa banyak yang dia ketahui tentang Balai Penegak Hukum. Tiba-tiba terdengar langkah kaki lembut dari belakang. Sebelum Qin Chen sempat menoleh, sebuah tubuh lembut dan harum menempel di punggungnya. Dalam sekejap, aliran darahnya terasa bergejolak. Itu adalah wanita yang ia menangkan dalam lelang. Tuan muda, silakan diminum. Ia menjauh sedikit, lalu menuangkan anggur untuk Qin Chen. Qin Chen menatapnya. Sepasang mata itu bening dan murni. Tatapan yang membuat orang sulit berpaling. Pesona yang kuat. Ini bukan teknik biasa. Ada asal-usulnya. Gumam Qin Chen dalam hati. Bahkan Qin Chen bisa merasakan pengaruhnya. Jika orang biasa pasti sudah kehilangan kendali sejak lama. Wanita itu berdiri sangat dekat. Kulitnya putih dan lembut. Dampaknya jauh lebih kuat dibanding saat ia menari di atas panggung. Namun pikiran Qin Chen tetap jernih. Ia sudah terlalu sering melihat wanita cantik. Dari segi penampilan, wanita ini memang luar biasa. Tapi pesonanya terlalu disengaja. Berbeda dengan Chen Sisi. Pesonanya alami, tanpa perlu dipamerkan. Justru jauh lebih memikat. Qin Chen menerima gelas itu dan tersenyum. Terima kasih, kata Qin Chen. Saya Yixin. Mulai sekarang saya melayani tuan muda, jawab wanita itu dengan lembut. Ia memeluk lengan Qin Chen dan bersandar dengan manja. Kepalanya bertumpu ringan di bahunya. Apakah kamu melatih teknik pesona? Tanya Qin Chen sambil terkekeh. Ya, Yin Nun Gong, jawab Yixin jujur. Yin Nun Gong itu nama teknik pesonanya, guys. Apakah ini pertama kalinya tuan muda datang ke kediaman Taigu? Tanyanya sambil menatap Qin Chen. Qin Chen mengangguk. Ya, ini pertama kali. Benarkah? Yixin tertawa kecil. Biasanya orang yang pertama kali datang ke sini selalu menderita dulu. Menderita? Qin Chen tersenyum heran. Kalau ditemani wanita cantik ini, rasanya sulit menyebutnya penderitaan. Tatapan Qin Chen mengandung ketertarikan yang tulus. Adegan ini mulai jadi menarik. Mantap! Oke, itu tadi pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video Andai Channel selanjutnya ya. Bye-bye.